Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu sekalian, para pengajar di era milenial? Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menyiapkan perkuliahan. Ingat ya, saya menekankan satu hal yang penting adalah praktek. Kalau cuma hanya ditonton nanti jatuhnya bingung ya. Padahal sederhana, kalau kita praktek insya Allah bisa. Praktek, ikuti tutorial ini ya. Oke, langsung saja biar nggak banyak ngomong ya. Kita langsung ikuti bagaimana cara menyiapkan perkuliahan di e-learning. Baik Bapak Ibu sekalian, langsung saja kita akan bahas bagaimana cara menyiapkan perkuliahan di e-learning. Pertama, tentu saja silakan login terlebih dahulu ke dalam e-learning. Ketik saja di atas di jendela pencarian onlinelearning.uhamka.ac.id. Nah, ini sudah muncul. Kemudian enter. Nah, ini adalah tampilan muka e-learning. Selanjutnya kita masukkan username dan password. Bagi Bapak Ibu yang belum mempunyai username dan password, silahkan lapor ke admin, minta dibuatkan, atau ke BPTI UHAMKA ya. Kemudian masuk atau login. Oke, ini adalah halaman pertama di dalam e-learning. Kalau kita lihat ada 3 bagian ya. Yang paling kiri ini adalah menu-menu. Yang tengah adalah profil dan daftar mata kuliah yang kita ajar. Di bagian paling kanan ini adalah resume mata kuliah, atau juga bisa di set lain. Kalau di tempat Bapak Ibu tanggal, di sini juga tampil tanggal. Nah, tapi untuk kali ini kita akan perhatikan yang tengah saja dulu ya. Yang bagian kiri dan kanan silahkan kalau mau dicoba diklik-klik saja itu. Nah, di bagian tengah ini di atas ada profil, ada nama lengkap dengan gelar ya. Kemudian ada foto. Bapak Ibu yang namanya belum sesuai di sini ya, atau belum ada gelarnya, atau barangkali belum ada foto di sini, berarti Bapak Ibu belum mengedit profil. Silakan diedit. Nanti tonton saja video saya sebelumnya cara edit profil e-learning ya. Oke, selanjutnya di bagian bawah ini adalah tampilan mata kuliah yang akan kita ajar. Karena saya sudah sering menggunakan e-learning di beberapa kelas, maka di sini tampil beberapa mata kuliah dan kelas yang saya ajar. Nah, barangkali yang pertama ada juga yang masih kosong nih di sini ya. Kalau yang masih kosong berarti Bapak Ibu belum dibukakan kelas oleh admin. Silahkan lapor saja ke admin atau ke BPTI untuk dibuatkan kelas. Sebutkan saja mata kuliah apa, kelas apa. Nanti admin atau BPTI akan membuatkan kelas seperti ini, membukakan kelas untuk kita. Nah, tugas kita adalah menyiapkan perkuliahan. Caranya adalah dengan mengedit kelas yang sudah disiapkan oleh admin ini. Kita mulai ya, mengedit. Saya akan coba yang paling bawah tuh mata kuliah yang saya ajar, perilaku organisasi dan kepemimpinan Islami. Ini adalah mata kuliah yang saya ajar di Prodi Ekonomi Islam di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Langsung diklik kiri. Oke, maka akan tampil seperti ini. Oke, perhatikan sebelum kita mengedit ya, pastikan terlebih dahulu semua perlengkapan yang akan kita taruh di e-learning itu sudah siap. Misalnya ada silabus, misalnya ada bahan ajar ya, dan lain-lain yang akan kita display di sini itu harus sudah disiapkan terlebih dahulu di flash disk atau di dalam komputer kita. Kita lihat ya tampilannya ya Bapak Ibu ya. Di atas ini adalah ada nama mata kuliah, perilaku organisasi dan kepemimpinan Islami yang saya ajar. Di bawahnya ini adalah menu-menu ya. Kita abaikan dulu di sini. Kalau mau dicoba klik-klik silahkan. Nah, di bawah ini adalah halaman pertemuan, halaman perkuliahan. Ya. Satu bagian di sini adalah satu pertemuan. Kemudian kedua seperti ini, pertemuan kedua.
Pertemuan pertama adalah kontrak belajar dan teknis perkuliahan, ya, isinya ini di bawahnya. Yang kedua, manusia dan organisasi, isinya ini. Oke. Ini karena saya sudah pernah mengajar ini 2 pertemuan menggunakan e-learning. Di sini sudah tampil. Punya Bapak Ibu tentu saja masih kosong. Yang ada baru begini nih, topik 1, 2, 3 seperti itu ya. Atau mungkin tampilan di Bapak Ibu itu beda ya, bukan topik, mungkin tanggal atau pertemuan 1, pertemuan 2 gitu ya. Itu tergantung admin bagaimana mendisplay, memberikan nama di sini. Karena intinya di sini mau kita edit lagi gitu. Oke ya, Bapak Ibu kita lanjutkan. Bagaimana cara mengedit ini ya? Menampilkan seperti ini nantinya ya. Menyiapkan, kalau sudah disiapkan nanti tampilannya seperti ini. Caranya adalah pertama menuju ke atas bagian sebelah kanan itu ada gear, roda gear, di sampingnya ada segitiga hitam itu, diklik saja kiri itu. Oke, nanti akan tampil menu-menu seperti ini. Ada ubah pengaturan, hidupkan mode ubah, filter dan seterusnya. Nah, di sini kita akan gunakan yang kedua, hidupkan mode ubah. Ya, diklik kiri. Oke. Ini adalah lembar editing. Kalau sudah seperti ini, di sini ada tambahan ini, tambahan tampilan, ada fasilitas untuk mengedit bagian. Oke ya, kita akan coba edit yang di topik 2 itu. Ya, kalau punya Bapak Ibu berarti di atas. Mungkin topik 1 atau apapun ya namanya dari admin. Ini adalah judul pertemuan ya. Topik 1 ini, topik 2 ini adalah judul pertemuan yang akan kita edit. Cara editnya adalah klik di tulisan atau di gambar pensil itu. Diklik kiri, nah, akan muncul seperti ini, kotak editing. Ditulis saja judul pertemuan, misalnya pertemuan ke 1 kontrak belajar ya misalnya. Oke, setelah diketik di dalam kotak, kemudian kita enter ya, tekan enter. Oke, nah ini sudah berubah menjadi judul pertemuan. Baik ya, kita lanjut ya Bapak Ibu sekalian. Nah, sekarang bagaimana mendisplay bahan ajar? Caranya adalah kita menuju ke yang kedua itu, yang tulisan tambahkan sebuah aktivitas atau sumber daya ya. Ini yang akan kita gunakan. Nah, yang akan kita taruh nanti di dalam bagian ini adalah 2. Yang pertama adalah bahan ajar ya, atau instruksi-instruksi lain. Yang kedua adalah model interaksi dengan mahasiswa. Ya, kita klik saja, klik kiri itu yang tambahkan sebuah aktivitas. Nah, akan muncul menu editing seperti ini. Nah, banyak nih, ada assignment, big blue, choice dan seterusnya. Ini yang bagian atas adalah aktivitas yang akan kita tambahkan. Ini adalah interaksinya yang atas ya, model interaksinya, interaksi dengan mahasiswa. Yang bagian kedua ini sumber, ini adalah bahan ajar. Oke ya, saya ulangi, yang atas ini adalah model interaksi yang akan kita pilih. Yang kedua adalah bahan ajar. Nah, kita akan pilih terlebih dahulu bahan ajar. Yang tulisan sumber itu di bawah ya Bapak Ibu ya, itu banyak pilihan. Nah, tentu saja kita akan tampilkan bahan ajar dulu. Bahan ajarnya, setelah itu baru di bawahnya nanti ada bagaimana berinteraksi dengan mahasiswa. Karena perkuliahan walaupun online ya, blended learning, tetap harus ada interaksi dengan mahasiswa. Nah, kita bisa pilih buku, file, folder ya, label, page, URL. Kita bisa pilih salah satu gitu. Nah, tapi yang umum digunakan itu adalah file. Satu ini, yang kedua adalah URL gitu. Nah, kalau buku ini isinya nanti itu adalah dalam materi-materi dalam bentuk seperti buku itu ya, ada bagian 1 dan seterusnya. Nanti dicoba saja, ini diklik-klik saja ya. Tapi saya akan gunakan yang umum dan simple terlebih dahulu gitu ya. Saya akan gunakan file ya dan
URL, terus dilengkapi ini label untuk variasi saja. Oke ya, file dan URL. Gini Bapak Ibu, materi bahan ajar yang akan kita taruh di dalam e-learning itu ada dua ya. Secara umum ada dua. Yang pertama adalah dalam bentuk draft tertulis, yang kedua dalam bentuk video gitu ya, dalam bentuk video. Yang umumnya itu ya. Tapi nanti ketika kita taruh di dalam e-learning itu yang akan kita gunakan dua, file dan URL. Jadi bentuknya file dan yang satu adalah link gitu. Oke ya, daripada banyak ngomong ntar bingung gitu ya. Kita langsung saja kita klik yang file ini. Oke ya. File kita tambah, klik tambah. Ya, ini masuk ke dalam lembar editing file. Nah, filenya tuh apa? Misalnya di pertemuan perdana itu ada silabus ya, kita ketik saja di sini silabus. Oke, silabus. Nah, lalu di deskripsi ini kalau perlu kita tambahkan, kalau enggak juga enggak apa. Misalnya di sini mau kita tambahkan, silahkan baca silabus ini ya. Ya, dan seterusnya, instruksi apapun yang Bapak Ibu pentingkan ya, tulis saja di sini. Oke ya. Nah, kita masuk ke bagian bawah ini, tampilkan deskripsi. Nah, kita klik. Nah, kalau kita klik seperti ini, deskripsi ini nanti akan muncul di depan di tampilan tadi ya. Kalau enggak kita klik di ini, dia akan hidden, akan di dalam. Masa baru bisa melihat kalau dia klik gitu. Jadi tampilkan saja, instruksi itu kan penting gitu ya. Kalau ada instruksi penting kita tampilkan di depan saja. Klik tampilkan. Oke, ke bawah lagi. Ada pilih file di sini. Nah, disinilah kita akan taruh bahan ajar. Oke ya. Bahan ajar di sini bentuknya tadi file, draft. Caranya dengan klik di sini. Ya, add file seperti ini, choose ya, diklik, lalu pilih file dari komputer kita. Saya cari dosen di perkuliahan B. Nah, misalnya di bagian awal adalah RPS, ini RPS akidah ya. Atau mungkin punya Bapak Ibu silabus. Diklik saja RPS, klik kiri kemudian open. Nah, dia sudah masuk ke sini ya. Kemudian di upload this file. Oke. Nah, ini sudah tampil di dalam lembar editing ya, RPS. Kemudian ini tampilan ya, ini ya, tidak perlu lah ini ya. Kemudian pengaturan modul juga tidak perlu. Pembatasan akses ini kalau misalnya mau ada diberi batasan, ini bisa diaksesnya tanggal berapa gitu ya. Misalnya kita pilih date gitu. Nah, tapi kalau untuk silabus ya dikosongkan saja, tidak usah ada, bisa diakses hanya tanggal sekian sampai sekian. Bebaskan sajalah kalau di e-learning biar leluasa mau ambil kapan gitu. Ya. Tag ini juga kalau mau diisi silahkan, misalnya silabus gitu. Kalau enggak apa-apa. Oke. Ya, secara mudahnya ini biarkan aja dulu gitu. Ini biarkan saja dulu semuanya. Kalau sudah taruh seperti ini, simpan dan kembali ke kursus atau simpan dan tampilkan, sama saja. Ya, simpan dan tampilkan. Oke. Kita balik ke depan lagi ya Bapak Ibu. Nah, ini klik saja tadi di atas di judul mata kuliah. Nah, ini kita lihat di bawah, pertemuan ke-1 kontrak belajar silabus sudah tersedia gitu ya. Oke. Kemudian apalagi yang perlu kita tambahkan ya? Silakan tambahkan saja di sini.
Di bagian tambahkan sebuah aktivitas. Tambahkan lagi, misalnya materinya dalam bentuk file juga gitu ya. Tambah. Oke, langsung di sini kebutuhan manusia pada agama. Nah, materi pertemuan pertama, silahkan download dan pelajari ya, atau instruksi apapun yang menurut Bapak Ibu penting ya, tampilkan. Oke, seperti tadi ya, mengulang ditambahkan file, atau dengan cara lain juga bisa ya, tidak melalui di sini menambahkannya, bisa langsung digeser ke sini. Caranya buka file yang akan kita tambahkan. Nah, ini misalnya saya akan tambahkan ini materi kebutuhan manusia pada agama seperti ini ya. Ini diklik saja, klik kiri, tekan ya, tekan terus bawa ke bawah ke tadi yang lembar heading. Nah, itu sudah tampil ya, bawa ke bawah seperti ini, langsung digeser ke kotak di tengah itu. Nah, dilepas di sini. Nah, sama saja dia masuk. Oke ya, sementara yang ini bisa diabaikan. Nah, kita klik simpan dan kembali ke kursus atau simpan tampilkan. Kita sekarang akan coba simpan dan kembali ke kursus. Ini dua-duanya sama ya, menyimpan bahan ajar. Ya, ini ya. Nah, di sini sudah tampil silabus yang pertama, yang kedua adalah materinya. Oke. Ini adalah bahan ajar ya. Setelah bahan ajar, kemudian kita akan masukkan cara berinteraksi dengan mahasiswa. Oke ya. Tambahkan sebuah aktivitas lagi, klik. Nah, tadi saya sebutkan di antara sekian ini, aktivitas ini bisa kita pilih yang mana yang kita butuhkan. Tapi pada umumnya yang simple dari sekian ini ya, kita akan pilih forum. Nah, yang relevan ya untuk berinteraksi di sini forum. Bisa juga kita pilih, kalau assignment ini kita akan berikan tugas. Kalau pakai Big Blue kita akan berinteraksi dengan video ini Bapak Ibu ya. Dengan video, jadi online langsung dengan video. Ini terkadang banyak kendalanya ya, karena jaringan dan seterusnya, mahasiswa kadang-kadang banyak mengeluh gitu ya. Choice itu adalah kebutuhan-kebutuhan lain nih. Nah, langsung saja saya akan gunakan forum yang lebih praktis dan umum digunakan. Ini kita akan gunakan forum. Klik saja forum seperti itu, kemudian tambahkan. Nah, lalu kita edit forum name, nama forumnya ya. Terserah mau diberi judul apa Bapak Ibu. Ya, misalnya di sini saya beri judul forum diskusi gitu ya, misalnya ya. Oke. Di deskripsi ditulis saja misalnya, silahkan teman-teman aktif di forum ya. Misalnya bagi yang tidak ada aktivitas di forum dianggap tidak hadir ya, misalnya seperti itu ya, atau instruksi lain. Kemudian tampilkan instruksi ini, tampilkan deskripsi di halaman kursus. Klik ya, klik kiri. Oke ya. Nah, di bawah ini banyak sekali yang bisa kita edit lagi gitu. Tapi untuk sementara kita abaikan saja dulu ya. Maksudnya dengan tanpa mengedit ini sebenarnya sudah berfungsi, sudah bisa kita gunakan untuk kuliah. Ini adalah kelengkapannya. Kita simpan dan kembali ke kursus. Oke. Nah, ini sudah ada bahan ajar, ada silabus bahan ajar, kemudian di sini ada forum. Ya. Nah, ini sudah lengkap ya Bapak Ibu sekalian. Nah, seperti inilah cara kita mempersiapkan mata kuliah, membuka kelas di satu pertemuan gitu. Nah, untuk AIK ini perlu untuk ditambahkan ya.
Ya, misalnya di bagian atas ini perlu kita tambahkan membaca bismillah. Sebenarnya bukan aika juga akan bagus ya kalau ditambahkan ini ya, supaya orang memulainya dengan berdoa gitu ya. Kalau nggak kita insert di sini, ya nanti jadi terkadang nggak berdoa. Ini untuk mengingatkan ya, kita bisa tambahkan di bagian atas di sini. Kita tambahkan doa awal perkuliahan gitu ya. Kita insert lagi, tambahkan sebuah aktivitas. Nah, sebentar, saya akan buka dulu doanya. Nah, semuanya harus sudah disiapkan ya, doa awal kuliah. Nah ini, nah, doa awal kuliah. Oke, kita insert, tambahkan sebuah aktivitas. Nah, ini bisa ditambahkan seperti file tadi. Jadi doanya kita taruh dalam bentuk file, berarti kita pakai file. Tapi kalau pakai file nanti mahasiswa tuh harus klik dulu gitu. Kalau hanya doa itu kadang nggak diklik, jadi nggak dilihat, satunya nggak doa juga gitu. Karena itu kita tampilkan langsung di halaman itu biar terlihat doanya gitu. Caranya pakai apa? Caranya pakai label ini yang bawah, yang warna kuning tuh label. Kita klik label, tambahkan. Nah, oke. Di sini ada lembar editing label di sini ya, kotak ini. Lalu kita copy doanya. Nah, kita taruh di kotak ini. Paste. Oke ya. Oke ya, yang di bawah ini editing ini bisa kita abaikan saja. Simpan dan kembali ke kursus. Di bawah itu kita klik kiri. Nah, ini doa sudah tampil. Bismillahirrahmanirrahim dan seterusnya ini. Masalahnya adalah dia di bawah. Kenapa? Karena kita taruhnya tadi terakhir gitu. Kalau tadi ditaruh duluan, dia di atas. Nggak apa-apa, kita pindah saja ke atas, kita geser. Caranya gimana? Ini ya di bagian sebelah di atas tulisan doa itu kita sesuaikan seperti ini sampai muncul gambar seperti ini di kursor. Kita klik kiri, kita angkat ke atas. Nah, seperti ini ya. Jadi dia posisinya sudah di atas. Oke, apalagi kita tambahkan doa akhir perkuliahan gitu ya. Sama insert lagi di bawah, tambahkan sebuah aktivitas. Ya, sama gunakan label biar dia tampil transparan. Tambahkan ya, doa akhir kuliah. Ini tadi justru kebalik ya. Doa awal kuliah apa doa akhir kuliah tadi yang saya taruh ya? Doa akhir kuliah. Doa akhir kuliah ini Bismillahirrahmanirrahim. Oh, ini doa awal. Terus doa akhirnya, oh maaf, saya belum siapkan filenya ya. Semuanya ini doa awal semua nih. Tapi ini sebagai contoh saja ya. Ya, saya sudah ada sebenarnya. Nanti kalau Bapak Ibu yang belum ada bisa nanti saya kirim. Nah, ini doa akhir ya. Ini ceritanya doa akhir. Sama kita copy. Nah, kita taruh di sini. Ya, doa akhir kuliah. Ya, saya pakai subhanakallahumma rabbana wa bihamdika itu ya, sama alhamdulillahirabbil alamin itu. Nah, oke ya. Ini buat contoh saja ya, ini doanya doa awal kuliah ini yang saya taruh nih. Oke, setelah itu simpan dan kembali ke kursus, klik di bawah. Nah, seperti ini. Nah, ini ada doa awal kuliah di atas nih, judul pertemuan, doa awal kuliah, di bawahnya ada silabus gitu ya. Kemudian di bawahnya ada bahan ajar, kemudian ada interaksinya di sini ya. Ya, kemudian terakhir doa akhir kuliah. Oke. Oh ya, satu lagi ya. Tadi kan bahan ajar ada dua ya, dalam bentuk draft tertulis PDF. Ini tadi sudah kita cobakan. Yang kedua dalam bentuk video. Ya, dalam bentuk link atau tulisan di luar PDF ya, tulisan di dalam internet kan dalam bentuk link gitu ya. Kita akan cobakan yang dalam bentuk link ya.
Caranya bagaimana? Seperti tadi, tambahkan sebuah aktivitas. Oke ya, kita buka dulu linknya, kita cari dulu linknya. Kalau video itu tentunya di YouTube ya, di YouTube. Nah, ini saya sudah ada YouTube-nya. Kalau Bapak Ibu yang belum punya YouTube ya ngelink ke materi mana saja yang video yang relevan gitu ya. Misalnya saya akan taruh ini materi yang ini nih, menulis berita. Ini contoh saja ya Bapak Ibu ya, tentu saja video yang ditaruh video yang relevan. Nah ini yang nonton video ini, kita linknya kita copy, klik di sini, klik kiri, sudah hitam seperti ini, kita klik kanan, kita copy. Oke ya. Setelah itu kita akan pasang di dalam e-learning. Oke. Caranya bagaimana? Pilih di sumber itu yang bawah, dipilih URL. Tambahkan. Nah, nama linknya, misalnya tadi manusia dan kebutuhan manusia pada agama gitu ya. Kebutuhan manusia pada agama. Ini adalah video materi pertama itu ceritanya ya. Nah, kemudian linknya dipaste di sini, external URL, taruh di sini kursornya, klik kanan, paste di sini. Oke ya. Sudah. Taruh nih. Silahkan tonton video ini ya. Nah, umpamanya seperti itu, kita tampilkan, klik tampilkan, kemudian simpan dan kembali ke kursus. Oke, kita lihat di sini linknya sudah ada. Nah, tapi belum sesuai ini karena dia di bawah ya, mesinnya dia berada di urutan ini yang bahan ajar. Tinggal kita geser saja ke atas. Kita geser ke bagian atas. Aduh, maaf, sah. Di sini ya tempatnya ya. Oke. Nah, tadi kalau bikinnya urutan sih nggak usah geser gitu ya. Tapi kalaupun baru bikin belum sesuai ya tinggal digeser saja, sesuaikan. Oke ya, di sini jadi sudah ada silabus, sudah ada doa awal kuliah, ada silabus, ada bahan ajar ini dalam bentuk video, link ya, kemudian di sini ada PDF. Nah, kita coba klik yang link ini terutama. Oh kan sudah langsung muncul. Ya. Oke ya, kita kembali ke halaman e-learning. Oke. Baik Bapak Ibu sekalian, itu saja ya. Jadi isinya di dalam pertemuan itu adalah lengkapnya ada doa awal kuliah, kemudian di situ ada silabus, kalau perlu ada kontrak belajar barangkali silahkan, kemudian ada bahan ajar ya. Di sini dalam bentuk PDF ataupun link video ya, ataupun materi eksternal yang menggunakan link. Kemudian bentuk interaksinya itu adalah diskusi ya. Atau yang lain bisa juga, tapi yang paling simpel itu di sini menggunakan diskusi, kemudian diakhiri dengan doa akhir perkuliahan. Oke Bapak Ibu sekalian, demikian tadi cara menyiapkan perkuliahan di e-learning. Jika ada yang belum jelas, silahkan ketik pertanyaan di kolom komentar di bawah. Untuk mendapatkan tutorial terbaru dari channel ini, jangan lupa like dan klik tombol subscribe yang berwarna merah. Dan jika tutorial ini bermanfaat, silahkan share, bagikan kepada yang lain. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.